Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, mati syahid memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Syahid berasal dari kata syahida, yang berarti menyaksikan atau menjadi saksi. Dalam konteks syariat, seorang syahid adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah, membela agama, tanah air, atau jiwa sesama muslim dengan niat yang ikhlas karena Allah semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di atas setiap kebaikan itu ada kebaikan yang lebih tinggi hingga seseorang terbunuh di jalan Allah. Maka tidak ada kebaikan yang melebihi itu. Hadis riwayat Ahmad. Kematian syahid bukanlah kematian biasa. Ia adalah penutup hidup yang dimuliakan oleh Allah dengan balasan surga. Namun pertanyaan besar tetap muncul di tengah umat Islam. Apakah seorang syahid tetap akan mengalami proses hisab di akhirat? Untuk menjawabnya, kita harus mengkaji Al-Quran, hadits Nabi, dan penjelasan para ulama dengan mendalam. Hisab adalah proses perhitungan amal manusia pada hari kiamat. Setiap amal, baik besar maupun kecil, akan diperlihatkan dan diperhitungkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Hisab adalah bagian dari prinsip keadilan Allah yang sempurna. Tidak ada satupun manusia yang akan terluput dari keadilannya, kecuali mereka yang dikecualikan berdasarkan rahmat dan kehendaknya. Meskipun demikian, bentuk dan tingkat hisab bisa berbeda-beda. Ada yang ringan, ada pula yang berat, ada yang hisabnya cepat, dan ada yang sangat teliti hingga menyebabkan penderitaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Quran Surah Ali Imran ayat 169-170. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan barzakh yang penuh kemuliaan dan kenikmatan. Syuhada hidup di sisi Allah, diberi rezeki dan kenikmatan spiritual. Ini adalah bentuk balasan segera yang menunjukkan kedudukan tinggi mereka. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka mati. Bahkan mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kehidupan ini bukan kehidupan fisik di dunia, melainkan kehidupan di alam barzakh yang penuh dengan penghormatan, rezeki dari Allah, dan kedekatan dengannya. Ini menjadi bukti bahwa Allah mengistimewakan mereka sejak di alam kubur. Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya sejak darahnya pertama kali tertumpah, kecuali utang. Hadis riwayat Muslim. Hadits ini menjelaskan bahwa syahid mendapat pengampunan langsung atas dosa-dosanya, kecuali dosa yang berhubungan dengan hak manusia. Artinya, dosa-dosa antara hamba dan Allah, seperti meninggalkan salat, maksiat, dan sebagainya. Diampuni, tetapi urusan dengan sesama manusia tetap harus dipertanggungjawabkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid memperoleh 6 keistimewaan. Yang pertama, diampuni dosanya sejak darahnya pertama kali tertumpah. Yang kedua, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Yang ketiga, dilindungi dari siksa kubur. Yang keempat, aman dari ketakutan besar, kiamat. Yang kelima, dipakaikan mahkota kehormatan. Yang keenam, diberi izin memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Hasan Sahih. Syahid tidak hanya diberi pengampunan, tetapi juga berbagai keistimewaan, tidak disiksa di kubur, tidak merasakan horor hari kiamat, dan mendapat kedudukan mulia serta hak memberi syafaat. Ini menunjukkan bahwa hisab mereka jika ada, tidak berat dan tidak dalam bentuk penyiksaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid, tetapi ia berperang agar disebut pemberani, maka diperintahkan agar ia diseret ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa status syahid tidak otomatis membawa keselamatan jika niatnya bukan karena Allah. Niat adalah penentu utama. Syahid karena riya, ingin dipuji manusia,
bukanlah syahid sejati, maka hisab tetap terjadi dan bisa berujung pada azab jika tidak ikhlas. Satu hal penting dalam pembahasan ini adalah bahwa mati syahid tidak menggugurkan kewajiban terhadap hak orang lain. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hak sesama. Jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya hingga dilunasi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syahid tetap akan dihisab jika memiliki tanggungan utang atau melakukan kezaliman kepada sesama. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri enggan menyolatkan jenazah orang yang masih memiliki utang hingga utangnya dibayar. Dalam Syarh Sahih Muslim, Imam Nawawi menyatakan bahwa pengampunan syuhada berlaku untuk dosa-dosa kepada Allah. Namun untuk dosa terhadap sesama, tetap ada hisab. Hak-hak ini harus diselesaikan pada hari kiamat. Dalam Fathul Bari, beliau menegaskan bahwa syuhada tetap melalui hisab, tetapi hisab mereka ringan, penuh rahmat, dan tidak disertai penderitaan sebagaimana orang-orang lain. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menyatakan bahwa Allah bisa saja menggugurkan hisab syuhada sebagai bentuk penghormatan. Tetapi dalam konteks umum, setiap hamba akan melihat hasil amalnya sebagai bagian dari keadilan Allah. Para ulama membagi syahid menjadi 3. Yang pertama, syahid dunia akhirat, mati di medan perang karena niat ikhlas. Mereka inilah yang mendapatkan seluruh keutamaan. Yang kedua, syahid dunia saja, mati di medan perang tetapi niatnya bukan karena Allah. Mereka tidak mendapatkan keutamaan akhirat. Yang ketiga, syahid akhirat saja, tidak mati di medan perang tetapi mati dalam kondisi tertentu, seperti mati karena wabah, tenggelam, terbakar, melahirkan, dan lain-lain. Mereka mendapatkan pahala seperti syahid, tetapi jenazahnya tetap dimandikan dan disalatkan. Yang benar-benar terbebas dari siksa dan hisab berat adalah kelompok pertama, syahid dunia akhirat. Perbandingan hisab syuhada dan hamba lain. Syuhada mengalami kemuliaan di alam barzakh, pembebasan dari siksa kubur, ketentraman saat hari kiamat, pengampunan dosa besar, hak memberi syafaat. Sementara orang-orang biasa menghadapi pertanyaan malaikat di alam kubur, kemungkinan siksa kubur, ketakutan besar saat hari kiamat. Amal dihisab dengan teliti, tidak ada jaminan syafaat. Namun tetap Allah Maha Adil. Jika seorang syahid pernah berbuat zalim kepada manusia, hisab tetap akan dilakukan. Apakah orang yang mati syahid tetap dihisab? Jawabannya adalah ya, tetapi hisabnya ringan jika syahidnya ikhlas dan tidak memiliki beban hak manusia. Tidak ada siksa kubur dan kiamat bagi syuhada sejati. Keistimewaan luar biasa diberikan, termasuk syafaat dan kedekatan dengan Allah. Namun hisab tetap berlaku dalam konteks niat yang salah, riya, duniawi. Hak-hak manusia yang belum ditunaikan seperti utang, fitnah, atau kezaliman. Syahid sejati bukan hanya tentang mati di medan perang, tetapi tentang niat ikhlas karena Allah, keberanian menegakkan kebenaran, dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita niat yang ikhlas, kekuatan iman, dan kemuliaan untuk senantiasa berjuang di jalannya dengan tulus. Dan semoga kita digolongkan sebagai syuhada sejati yang diringankan hisabnya, dilapangkan kuburnya, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa azab dan hisab yang memberatkan. Wallahu a'lam bisyawab.